Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to my YouTube channel Dian Nova Arianti. Semoga semuanya sehat-sehat ya, amin. Di video kali ini kita mau bikin kue tradisional yang rasanya enak banget dan juga super lembut. Namanya ongol-ongol pandan. Selain rasanya yang enak, kue ini bahan dan cara bikinnya juga sangat mudah. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun ide takjil ketika Ramadan nanti. Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya teman-teman video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen yang positif, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita bikin jus pandannya dulu. Siapkan blender, kemudian potong-potong kecil 10 lembar daun pandan. Ini daun pandannya kita potong-potong kecil supaya nanti ketika di blender lebih mudah halus ya. Tambahkan 250 ml air putih. Lalu di blender sampai daun pandannya ini benar-benar halus. Nah, di blender halus seperti ini ya, kemudian ini disaring. Oh ya teman-teman, nanti untuk jus pandannya ini kita butuhkan hanya 200 ml saja ya. Nah, kalau sudah jus pandannya ini kita sisihkan dulu. Berikutnya siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 380 gram tepung tapioka, 260 gram gula pasir atau sesuai selera, 200 ml air putih. Kemudian tambahkan juga jus pandan yang sudah kita bikin sebelumnya sebanyak 200 ml saja ya. Supaya wangi pandannya lebih berasa, tambahkan juga setengah sendok teh pasta pandan, 500 gram santan agak kental dari setengah butir kelapa, dan ini aku beli yang sudah diperas ya. Kemudian 1 saset vanili ukuran kecil atau setengah sendok teh, 1/4 sendok teh garam halus. Nah, kalau sudah lalu diaduk rata sampai tidak ada bahan yang menggumpal. Oh ya teman-teman, supaya warnanya lebih cantik, tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan hijau tua, atau bisa juga disesuaikan dengan selera ya. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali lalu saring. Ini kita saring tujuannya supaya tidak ada bahan yang menggumpal, supaya nanti tekstur kue ongol-ongol pandannya lebih halus. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Berikutnya siapkan cetakan, dan ini aku gunakan cetakan kecil berbentuk hati. Tahap pertama, tuangkan adonan ke dalam cetakan. Ini dituang jangan sampai penuh, jadi setengah dari cetakannya saja ya. Oh ya, di sini teman-teman juga bisa menggunakan loyang 20x20, jadi tidak harus menggunakan cetakan kecil seperti ini ya. Nah, kalau sudah dituang semua, lalu ini kita kukus. Jangan lupa pastikan air di panci kukusannya sudah mendidih, kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Di api kompor sedang seperti ini. Lalu tutup, kalau tutupnya datar, pastikan dilapisin dulu dengan serbet atau lap bersih, supaya tidak ada uap air yang menetes ke kuenya ya. Ini sudah 10 menit, kemudian buka tutup kukusan. Tuang kembali adonan ke dalam cetakan sampai penuh ya. Jadi ini adonannya kita tuang sebanyak 2 kali supaya lebih cepat matang merata. Dan kalau dari awal adonannya mau dituangkan penuh sekaligus ke dalam cetakan, itu juga boleh. Tapi waktu memasaknya agak lebih lama ya.
Nah, kalau adonannya sudah dituangkan semua ke dalam cetakan, tutup kukusan, kemudian kita masak kembali selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang sampai bagian atas kue ongol-ongolnya ini mengering. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat lalu dinginkan. Lanjut kukus adonan lainnya sampai selesai ya. Oh ya teman-teman, ini untuk kue ongol-ongol yang kita tuangkan sekaligus ke dalam cetakan sampai penuh. Jadi untuk memasaknya kurang lebih selama 50-60 menit atau sampai matang, sampai bagian dalamnya itu matang merata ya. Kira-kira seperti ini ya, sampai bagian atasnya itu mengering, jadi bagian adonannya tidak ada yang terlihat lagi mencair. Oke, lanjut kita kukus kelapa parutnya dulu. Siapkan 1/4 bagian kelapa yang masih muda, diambil bagian yang putihnya saja seperti ini, diparut. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam halus, aduk rata. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan, dipotong-potong dulu seperti ini. Lanjut dikukus selama kurang lebih 5-10 menit. Ini tujuannya supaya nanti kelapa parutnya ini tidak mudah basi. Kalau sudah 10 menit, kelapa parutnya kita angkat lalu biarkan dingin ya. Dan nanti kita gunakan untuk taburan ongol-ongol pandannya. Nah teman-teman, pastikan kalau ongol-ongol pandannya ini sudah dingin dulu baru kita keluarkan dari cetakan supaya teksturnya lebih padat ya. Cara mengeluarkan ongol-ongolnya sangat mudah, tinggal ditekan-tekan saja seperti ini. Nah, ini hasilnya Masya Allah cantik banget, tinggal ditaburin saja dengan kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya. Oh ya teman-teman, untuk banyaknya taburan kelapa parut ini bisa disesuaikan dengan selera ya, tanpa kelapa parut pun rasa ongol-ongolnya ini tetap enak. Ongol-ongol pandan super lembutnya sudah ready. Masya Allah, ini tampilannya cantik banget. Warna hijaunya cantik dan sangat menggugah selera. Ongol-ongol pandan ini cocok banget disajikan ketika ada acara, untuk cemilan di rumah ataupun ide jualan takjil ketika Ramadan nanti. Dan tadi aku udah cobain, jujur nih teman-teman, Masya Allah ini rasa ongol-ongol pandannya beneran enak banget. Ini beneran super lembut, kenyal, dan juga manisnya pas. Ketika kemakan kelapa parutnya rasanya krenyes-krenyes, jadi cocok banget dipadukan dengan ongol-ongol pandannya ya. Pokoknya ongol-ongol pandan ini rasanya enak banget, mantep, bikinnya juga mudah, yang pasti recommended. Untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mika ukuran 6X seperti ini. Jangan lupa tempel dengan stiker thank you supaya lebih cantik, insya Allah bakal laris manis. Wah teman-teman, harus recook ya resep ongol-ongol pandan dari aku ini. Karena selain rasanya yang enak banget, bahan dan cara bikinnya juga sangat mudah. Oke teman-teman, silakan dicobain ya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.